Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Ezma Elfrida. Jadi, di vlog kali ini kita akan membahas tentang phobia speaking atau demam panggung serta ciri-ciri dan cara mengatasinya. Check it out. So, demam panggung atau phobia speaking ini nih, itu adalah suatu gambaran ya, sesuatu yang menggambarkan tentang rasa cemas atau takut ketika mau tampil atau tampil di depan umum. Itu ada yang pernah merasakannya? Saya. Nah, menurut Monard dan Kase, ada ya faktor-faktor yang mempengaruhi rasa cemas ya pada diri manusia ya di depan umum. Itu tuh ada 3. Yang pertama itu ada faktor biologis, yang kedua itu faktor pikiran negatif, dan yang terakhir itu adalah faktor emosional. Nah, ada yang mau tahu gak sih ciri-ciri dari phobia speaking atau demam panggung ini? Jadi itu ciri-cirinya tuh ada beberapa ciri-ciri ya, 7 atau 8. Jadi tuh yang pertama itu adalah jantung berdegup sangat kencang. Deg-deg kan biasanya deg-deg gitu. Ini kayak deg-deg gitu kan. Itu kayak deg-degan banget, parah. Terus yang kedua itu adalah keringat berlebih. Biasanya aku tuh ngalaminnya tuh di bagian kumis. Keringat berlebih bagian kumis sama apa ya? Bisa di kumis sih. Terus pokoknya di sini tuh mengeluarkan keringat berlebih dari tempat tertentu ya, biasanya mungkin di kumis, terus ada mungkin di bagian-bagian tertentu lah pokoknya gitu. Seperti itu guys. Oh, biasa di punggung gak sih? Di punggung gitu, di punggung biasanya. Terus selanjutnya itu ada tangannya tuh bergemetar kayak gitu, kayak gemeter gitu, kayak menggigil. Itu tuh gitu deh pokoknya. Nah, terus selanjutnya itu ada lutut terasa lemes. Jadi tuh tidak bisa menopang bagian tubuh. Jadi kayak lemes ya gitu. Kayak lemes gitu, kayak gimana ya? Gitulah pokoknya, kayak lemes gitu ya. Terus selanjutnya itu ada sakit perut. Sakit perut kayak mau buang air kecil atau buang air besar gitu. Kayak sakit perut. Biasanya tuh ini kombinasi. Sakit perut iya, keringet dingin iya, terus deg-degan iya, parah banget gitu kan. Terus tuh ada ini, buyar, tidak ingat apa-apa. Jadi tuh pas di depan tuh kayak, kan tadi inget, jadi kayak tadinya oh ya nanti pas di depan aku harus ngomong ini, pas di depan dar, widih, keren banget. Tiba-tiba buyar. Terus ada juga nih satu lagi, itu ada tenggorokan terasa tercekat. Jadi ya itu contohnya kayak aku pas lomba nyanyi ya, misalkan namaku gitu tuh, kayak tiba-tiba kayak nelan ludah sendiri gitu loh, kayak tercekat lah pokoknya. Nah, jadi kalau kalian ya merasakan kayak misalkan kayak yang tadi jantung berdegup sangat kencang gitu kan, terus keringat berlebih, terus tangannya gemeter, terus lututnya lemas, terus suaranya kayak tercepat kayak gitu, terus sakit perut kayak pengen BAB atau buang air kecil, apalagi sampai benar-benar buyar, itu adalah ciri-ciri phobia speaking atau demam panggung guys. Nah, di sini kalian ada yang mau tahu gak sih cara mengatasinya tuh gimana? Cara mengatasi agar tidak cemas atau takut ya ketika berada di depan, ketika kita tampil atau ingin tampil di depan umum. Nah, ini tuh ada 2 perspektif. Jadi yang pertama itu dari Hojanto 2021 dan yang kedua itu ada dari Kitchen 2011. Kita ke yang Hojanto dulu. Nah, beliau ini
mengemukakan ya, kayak ngasih tahu gitu. Ada 5P untuk tidak takut atau cemas ketika kita tampil di depan umum gitu. Nah, yang pertama itu ya, menurut Hojanto 2021 itu tuh ada penyesuaian diri. Kita harus menyesuaikan diri kita dulu gitu guys. Terus yang kedua itu ada pernapasan. Jadi sebelum kita tampil atau di belakang panggung nih, kita tuh atur pernapasan kita agar bisa relax gitu. Kayak tarik nafas, buang gitu, kayak biar gak deg-degan banget gitu guys. Ya pasti deg-degan, tapi ya itu meminimalisir gitu kan. Terus kita mengatur nafas, pernapasan pokoknya. Terus yang ketiga itu ada perubahan bahasa tubuh. Yang keempat itu ada pemanasan. Jadi sebelum kita tampil, kita harus pemanasan terlebih dahulu. Kayak contohnya misalkan mau nyanyi, kita kayak pemanasan kayak do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do gitu. Ya pokoknya gitu intinya. Terus yang terakhir itu ada penjangkaran gitu guys. Nah selanjutnya itu ada dari menurut siapa? Kitchen 2011. Itu juga ada 5 guys. Nah yang pertama itu belajar untuk relax. Itu yang tadi kayak Hojanto. Kalau Hojanto itu beliau berkata pernapasan. Kalau Kitchen bilang kalau belajar untuk relax, sama aja. Jadi kita belajar untuk relax itu dengan melatih pernapasan kita. Nah, yang kedua itu ada tantang keyakinan kita untuk tampil di depan umum. Jadi kita harus menantang. Jadi kita harus tantang kayak aku bisa loh gitu. Kita harus menantang diri kita. Kita harus yakin gitu, guys. Kita harus yakin kalau diri kita tuh bisa gitu. Bisa melepaskan rasa takut dan rasa cemas ini gitu. Nah, yang ketiga itu adalah persiapan yang matang dan baik. Jadi sebelum kita tampil itu kita harus prepare. Kita harus menyiapkan segalanya dengan baik dan matang. Ya, kayak contohnya itu nyanyi lomba ya, lomba nyanyi gitu. Kita harus sering-sering ya nyiapin gitu apa yang perlu disiapin gitu. Misalkan ya suara kan pasti kalau misalkan nyanyi. Itu kita tidak boleh makan gorengan dulu, kita tidak boleh minum es terlebih dahulu. Soalnya dari pengalaman aku kalau misalkan lomba ya, itu pasti tenggorokan itu bermasalah atau enggak aku pilek atau batuk, itulah intinya. Pasti sumpah. Itu gimana cara mengatasinya? Tapi ya itu ya harus menjauhkan diri dari makanan yang berminyak-minyak dulu gitu kan. Terus beres-es gitu. Tapi pas hari H tuh udah hilang gitu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu selain persiapan dengan matang, kita harus berlatih. Dengan berlatih juga itu adalah persiapannya matang juga ya. Masuk. Kita harus berlatih. Sering-sering berlatih. Yang terakhir itu adalah minta bantuan orang profesional. Gitu guys. Nah guys, yang terakhir itu ada tips untuk mengembangkan pengetahuan dalam public speaking. Dalam public speaking guys. Itu yang pertama itu adalah fobia speaking atau demam panggung itu adalah hal yang wajar atau yang biasa. Jadi kalian gak usah kayak, ini aku gak apa-apa gak sih? Ini kenapa sih gitu. Intinya tuh kalau fobia speaking itu hal yang wajar guys. Namanya juga manusia. Terus yang kedua itu adalah percaya diri. Kita harus percaya diri. Kita harus menunjukkan bahwa kita tuh bisa gitu. Kita harus yakin bahwa kita tuh bisa, diri kita tuh mampu gitu. Terus juga menebarkan energi positif seperti contohnya senyum kayak gitu. Itu menebarkan energi positif kepada audiens. Nah, selanjutnya tuh ada interaksi juga penting banget, interaksi kepada audiens gitu. Yang terakhir itu pertimbangan penampilan seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian vlog kita kali ini. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.